Halo para wajib pajak, video ini adalah video panduan pelaporan SPT tahunan orang pribadi menggunakan Cortex bagi suami istri dengan status perpajakan KK dengan kondisi 1. Suami memiliki NPWP, kedua, istri tidak memiliki NPWP karena memilih bergabung dengan NPWP suami, atau istri memiliki NPWP sendiri, namun NPWP istri telah dinonaktifkan sehingga NIK istri dicatat sebagai tanggungan dalam data unit keluarga suami, dan ketiga, istri hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, sehingga penghasilan istri akan dilaporkan di SPT tahunan suami pada bagian penghasilan yang dikenakan pajak final. Sekarang saatnya login dan buat konsep SPT. Ketik cortex.pajak.go.id, kemudian pada kolom ID pengguna, masukkan 16 digit NIK suami, password login, kode keamanan. Lalu klik login. Kemudian pilih menu Set pemberitahuan SPT. Selanjutnya, klik buat konsep SPT. Berikutnya, pilih PPH orang pribadi. Kemudian klik lanjut. Selanjutnya, jenis periode SPT, pilih SPT tahunan. Kemudian, dilanjutkan pilih periode dan tahun pajak Januari-Desember 2025. Lalu, klik lanjut. Pilihan berikutnya adalah model SPT. Sistem akan menampilkan pilihan normal apabila SPT baru pertama kali dibuat. Sebaliknya, sistem akan menampilkan pembetulan apabila terdapat SPT normal yang sudah disampaikan sebelumnya. Lanjutkan dengan klik buat konsep SPT. Pada menu konsep SPT akan terbentuk SPT PPH orang pribadi dengan jenis surat pemberitahuan pajak adalah SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi dan masa pajak yaitu Januari-Desember 2025. Untuk melakukan pengisian SPT, klik ikon pensil untuk membuka konsep dan mengisi SPT tahunan PPH orang pribadi. Pada bagian header, terdapat informasi terkait tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang mana wajib pajak sedang melakukan pengisian untuk tahun pajak 2025. Pada kolom status adalah normal, artinya ini adalah kali pertama wajib pajak melakukan pengisian SPT tahunan. Metode pembukuan, pilih pencatatan. Kolom sumber penghasilan, pilih pekerjaan. Klik posting untuk menampilkan data perpajakan seperti harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong PPH, pembayaran, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa harta, utang, daftar anggota keluarga yang disampaikan pada SPT tahunan tahun pajak sebelumnya otomatis akan muncul pada SPT tahunan Cortex. Pada bagian identitas wajib pajak, berisi data diri wajib pajak seperti nomor HP dan alamat email yang didaftarkan pada sistem DJP. Ilustrasi kali ini, status perpajakan KK di mana istri menggabungkan pelaporan perpajakannya melalui SPT tahunan suami, sehingga pada kolom status kewajiban perpajakan suami dan istri otomatis terkunci. Jika istri memiliki NPWP yang belum dilakukan penonaktifan, sehingga memilih untuk melaporkan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami, maka kolom status kewajiban perpajakan suami dan istri dipilih PH atau MT, sehingga pada kolom NIK atau NPWP suami atau istri otomatis akan terisi data NIK pasangan. Berikutnya pada menu ikhtiar penghasilan itu angka 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Klik ya. Nilai penghasilan pada bukti potong yang sudah dibuat oleh pemotong atau pemberi kerja yang bersifat tidak final otomatis akan muncul dengan sendirinya, dan silahkan menuju lampiran 1 bagian D untuk mengecek detail isiannya. Angka 1B1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Klik tidak. Pertanyaan angka 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Klik tidak. Penghasilan itu dalam negeri lainnya
adalah penghasilan neto yang bersifat tidak final. Jika wajib pajak memiliki penghasilan seperti maka klik ya, dan silahkan mengisi lampiran 3A4 bagian B untuk memasukkan detail penghasilan itu dalam negeri lainnya. Angka 1D. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Klik tidak. Jika wajib pajak memiliki penghasilan dari luar negeri, silahkan klik ya, dan mengisi lampiran 2 bagian C untuk memasukkan detail penghasilan dari luar negeri. Berikut adalah contoh penghasilan dari luar negeri. Bagian C, penghitungan pajak terutang dilakukan otomatis oleh sistem. Wajib pajak hanya perlu menjawab pertanyaan, apakah terdapat pengurang penghasilan neto dari kompensasi kerugian atau zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir PPA1 atau PPA2 pada nomor 3. Jika tidak, maka klik tidak. Pada angka 5, silakan memilih PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. PTKP suami dan istri yang memiliki satu penghasilan dan pemberi kerja adalah K. Tanggungan. Pada angka 8, apakah terdapat pengurang PPh terutang? Klik tidak. Apabila wajib pajak memiliki fasilitas pengurang PPh terutang seperti tax holiday atau fasilitas pengurang PPh lainnya, maka klik ya. Dan silakan mengisi lampiran 5 bagian C untuk memasukkan detail fasilitas pengurang PPh terutang yang dimiliki. Bagian D, kredit pajak, angka 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Apabila wajib pajak memiliki bukti potong atau bukti pungut PPh yang tidak final oleh pihak lain dan atau PPh atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak ditanggung pemerintah, yang dapat ditutupkan dengan PPh terutang, maka klik ya. Angka kredit pajak tersebut otomatis akan terisi dan wajib pajak perlu melakukan penelitian terhadap bukti potong tersebut pada lampiran 1 bagian E. Pertanyaan angka 10D, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Klik tidak. Atau klik ya jika menerima pengembalian kredit PPh dari luar negeri dan isikan bagian tersebut dengan jumlah pengembalian atau pengurangan yang diterima. Bagian E, perhitungan PPh kurang atau dibayar otomatis terisi oleh sistem. Bagian F, pembetulan SPT, akan terisi dalam hal SPT yang wajib pajak isi ini adalah SPT pembetulan, dan angka pada kolom 12A, PPh kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan, akan otomatis terisi yang berasal dari SPT tahunan normal yang sudah disampaikan sebelumnya. Jika ini adalah pengisian SPT normal, maka bagian F akan terkunci otomatis. Bagian G, dalam hal status SPT lebih bayar, maka wajib pajak dapat meminta kelebihan pemotongan pajak melalui prosedur restitusi. Proses restitusi yang dapat dipilih adalah prosedur biasa atau pengembalian pendahuluan. Prosedur biasa artinya adalah pihak KPP akan melakukan pemeriksaan pada wajib pajak terlebih dahulu. Kemudian hasilnya akan tertuang melalui SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Sedangkan pengembalian pendahuluan adalah KPP akan melakukan penelitian pengisian SPT tahunan wajib pajak dan akan mengembalikan kelebihan pemotongan pajak melalui transfer ke rekening wajib pajak. Wajib pajak dapat memilih pengembalian pendahuluan apabila nilai bayar sampai dengan 100 juta. Jika lebih bayar pada SPT tahunan orang pribadi lebih dari 100 juta, maka pengembalian kelebihan pemotongan pajak didasarkan pada proses prosedur biasa.
Bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, dalam hal PPh yang masih harus dibayar pada angka 11C bernilai 0, maka tidak ada kewajiban wajib pajak untuk mengisi bagian H ini. Sehingga silakan klik tidak pada pertanyaan angka 13A hingga 13C. Jika pada kolom angka 11C muncul angka kurang bayar, maka silahkan pilih ya pada pertanyaan angka 13A. Sehingga nilai angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya didasarkan pada perhitungan sistem, yaitu PPh terutang pada angka 9 dikurangi dengan kredit pajak pada angka 10A, kemudian dibagi 12. Pertanyaan pada angka 13B, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Silahkan klik iya pada pertanyaan angka 13B. Dan lanjutkan pengisian pada lampiran 4 bagian A. Bagi wajib pajak OPPT, orang pribadi pengusaha tertentu, silahkan klik iya pada pertanyaan angka 13C. Jika Anda bukan OPPT, maka klik tidak. Bagian I, pernyataan transaksi lainnya pada angka 14A adalah tentang jumlah harga perolehan keseluruhan harta yang wajib pajak miliki. Wajib pajak perlu melakukan penyesuaian atas harta yang dimiliki pada lampiran 1 bagian A. Pertanyaan angka 14B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Klik ya jika wajib pajak memiliki utang, dan silahkan mengisi list utang yang dimiliki hingga akhir tahun pajak pada lampiran 1 bagian B. Jika wajib pajak tidak memiliki utang, maka klik tidak. Pertanyaan angka 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Klik iya jika wajib pajak memiliki penghasilan seperti berikut ini. Maka, silakan mengisi detailnya pada lampiran 2 bagian A. Jika wajib pajak tidak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, maka klik tidak. Pertanyaan pada angka 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Klik ya jika memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti berikut ini. Namun, jika wajib pajak tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka klik tidak. Pertanyaan pada angka 14E, apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal? Otomatis terkunci dalam hal wajib pajak pada pertanyaan 1B1 tentang penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas, memilih tidak. Wajib pajak yang memilih menggunakan pembukuan, maka wajib melaporkan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal. Pertanyaan pada angka 14F, apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Apabila tidak terdapat biaya tersebut, maka klik tidak pada angka 14F atau klik iya jika terdapat salah satu biaya tersebut.
14G, apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Klik tidak, atau klik iya jika memiliki, dan wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Angka 14H, kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran produk tertentu yang dapat dimintakan pengembalian, otomatis terkunci dalam hal wajib pajak pada pertanyaan 1B1 terkait penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas, memilih tidak. Apabila wajib pajak yang menerima penghasilan dari pekerjaan bebas atau usaha termasuk kriteria WBOP yang memiliki peredaran produk tertentu yang dikenakan pajak bersifat final, maka atas kelebihan pemotongan atau pembayaran atas pajak PPh final 0,5% tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Sebelum melangkah pada bagian lampiran tambahan dan penyataan, maka wajib pajak harus melakukan pengisian daftar lampiran berdasarkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Setelah seluruh lampiran telah terisi dan benar dan lengkap, maka klik induk dan periksa kembali apakah kolom telah terisi angka yang sudah diisikan pada lampiran. Periksa bagian G, lampiran tambahan. Jika telah sesuai, maka klik kotak pernyataan, kemudian klik bayar dan lapor untuk melaporkan SPT tahunan yang sudah diisi.